Annyeong teman-teman, ini adalah orang Korea yang cool, cool J cool. Oke, hari ini aku akan bicarakan tetap topiknya itu apa yang akhir-akhir ini yang terjadi ya, seperti topik video sebelumnya. Ini berkait dengan masalah yang sedang terjadi. Dan salah satu yang sekarang lagi heboh adalah masalah berkait dengan mask atau masker. Ya kan, mask. Ya. Sekarang masalahnya adalah harga ini yang benar-benar naik tinggi. Tiba-tiba tadinya mungkin satu box 50 biji, harganya cuma 50.000 apa 75.000. Sekarang jadi setelah itu jadi 150.000 dan sekarang bahkan di online itu jualnya itu sampai bahkan 380.000 lebih gitu ya. Jadi, gitu ya. Nah anyway, di Korea juga sekarang masalah yang sama itu terjadi. Dan memang Korea itu sangat cepat bergerak. Mereka bergerak sangat cepat. Nah kemarin seperti video sebelumnya aku pernah ceritakan bahwa kenapa sekarang di Korea itu lagi melonjak. Karena jumlah yang kena itu periksa itu kecepatannya sangat cepat. Makanya kita bisa menemukan yang positif itu secara lebih cepat dibanding negara lainnya. Dan sekarang pemerintah baru aja yang mengeluarkan kebijakan baru berkait dengan masker ya. Karena di Korea pun sama tadi seperti bilang harganya melonjak tinggi dan susah cari. Bahkan kakakku juga dia menggunakan masker itu satu masker itu dia menggunakan katanya satu seminggu. Padahal sebenarnya masker itu sebenarnya satu hari dia menggunakan kemudian harusnya buang ya. Barusan ada juga yang pemerintah Indonesia mereka mengeluarkan bahwa ketika membuang masker ini harus potong. Kalau nggak potong ada yang mungkin daur ulang kemudian mereka bisa menggunakan buat atau menjual kepada yang lain. Padahal itu masih kotor ya. Nah sehingga dianjurkan seperti itu. Ya kakakku bilang katanya dia pakai kemudian dia kayak seperti mengeringkan atau membersihkan lah gitu maskernya. Sehingga dia pakai sampai seminggu apa gitu. Nah segitunya ya. Jadi sekarang pemerintah keluarkan kebijakan baru itu adalah tadinya sebenarnya masker itu kan bisnis yang mungkin industri yang dia punya pribadi atau apa gitu ya. Nah sekarang mulai dari produksi, distribusi, dan jual pun itu semua intervensi oleh pemerintah Korea. Jadi 100% itu bakal di-manage oleh pemerintah. Ya. Kemudian tadinya barang ini sebenarnya ada keterbatasan ekspor itu tadinya 10% dari total produksi. Nah sekarang menjadikan 0, artinya dilarang mengekspor masker itu ke luar negeri karena di domestik aja kurang, ya kan? Nah kemudian dari 100% produksi itu 80% itu harus digunakan untuk tujuan publik. Artinya dari 100 yang produksi itu 80 akan dijual melalui apotik, kemudian kantor pos, kemudian koperasi petani. Artinya koperasi pertanian kan menjual melalui 3 tempat ini. 20% itu masih bisa dijual melalui channel lainnya. Nah ini kan untuk dari sisi kebijakan berkait dengan produsennya ya. Nah tapi buat konsumen pun pemerintah sudah membuat satu kebijakan. Karena barang ini tidak merata, ya kan? Distribusinya itu ke konsumen. Ketika aku mau masker gitu kan susah kan, carinya susah kan. Jadi biar untuk ketersediaan di tempat penjual itu biar merata dan selalu tersedia, pemerintah membuat satu kebijakan lagi, yaitu adalah pertama, konsumen bisa beli masker itu hanya 2 lembar dalam seminggu. Jadi sekali mereka beli hanya 2 lembar aja. Selebihnya itu nggak bisa beli, nggak boleh beli. Jadi melarang. Beli pun melarang. Nah, tapi di situ ada salah satu cara lagi yang pendukungnya adalah biar untuk mungkin merata ya, merata. Karena kan bisa aja orang kalau mau suruh beli mungkin hari Senin mereka datang 1.000 gitu mereka beli atau apa gitu kan. Jadi mungkin bisa aja suatu hari mungkin dia stoknya kurang atau apa gitu kan. Jadi biar untuk pembelian pun bisa merata. Mereka menggunakan cara pembagian 5 hari. Artinya, syarat dasarnya adalah mereka hanya bisa beli 2 lembar ketika sekali beli ya. Dan itu dalam seminggu sekali aja. Nah kemudian, berdasarkan ulang tahun kita.
Misalnya Anda lahir tahun misal 91 contoh. Nah, diberikan angka. Jadi gini, Senin adalah 1, Selasa adalah 2, Rabu adalah 3, Kamis adalah 4, Jumat adalah 5. Kemudian balik lagi. Senin adalah 6, lanjut ya, jadi dari 5 untuk di luar untuk Sabtu Minggu ya. Senin adalah 6, kemudian Selasa adalah 7, Rabu adalah 8, Kamis adalah 9, Jumat adalah 0. Jadi angka 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4, 9, 5, 0. Itu hari Senin sampai Jumat. Jadi kalau misalnya tahunnya itu 91 ya, tahun lahirnya. Kalau gitu, misalnya kalian bisa beli 1 kan angka terakhir kan 1. 1 itu adalah hari Senin. Jadi hanya bisa beli pada Senin, hanya maksimum 2 lembar saja. Tapi kalau misalnya gimana? Kalau misalnya aku lupa beli pada Senin karena nomor aku 91 maka 1, aku lupa beli. Nah, kalian bisa beli hari Sabtu atau Minggu. Jadi yang lupa beli pada angka yang harinya, yaitu belinya Sabtu atau Minggu. Jadi mendistribusikan pembelian juga agar barang ini tetap tersedia. Nah, ini berlaku di apotek terlebih dahulu, karena apotek itu mereka sudah menggunakan sistem untuk komputerisasi di mana yang link dengan Jamsostek di Korea. Jadi asuransi negara ya. Nah, itu udah di-connect sistemnya sehingga itu langsung bisa cek. Siapa yang beli itu bisa cek sehingga dia bisa mendetek bahwa orang itu tidak boleh membeli 2 kali. Nah, itu akan berlaku, yang checkingnya itu akan berlaku mulai dari besok hari Jumat, ya, tanggal 6 Maret. Kemudian, sistem yang tadi aku bicarakan itu akan jalan mulai dari tanggal 9 Maret, minggu depan hari Senin. Nah, tentu sekarang kalau misalnya koperasi petani sama kantor pos itu sistemnya belum set up. Nah, dan sedang kembangkan. Ini katanya sih mungkin dalam beberapa hari akan selesai. Karena dia adopsi sistem kayak seperti apotek yang sudah ada, kayak yang berkait dengan yang asuransi negara, sistemnya. Sehingga itu akan segera diaplikasikan. Tapi selama masih belum diaplikasikan melalui kayak misalnya kantor pos atau koperasi petani, 1 orang bisa beli hanya 1 lembar saja. Nah, seperti itu. Jadi ada 2 kebijakan yang baru keluarkan biar untuk menstabilkan jual beli maskernya. Nah, kemudian 1 tip lagi ketika menggunakan masker ya. Ini kalau teman-teman gunakan masker kan. Nah, begini kan, ini salah satu tips ya. Mungkin teman-teman ada yang juga udah tahu, tapi aku sering melihat orang-orang menggunakan cara yang salah. Jadi, teman-teman pasti tahu bahwa di sini nggak boleh sentuh ya. Tapi aku sering kali melihat orang-orang menggunakan masker kalau obrol atau makan apa gitu ya, turun ini begini. Ya, ini kesannya kelihatan masih oke ya. Ya, keren juga sih. Kalau masker begini pakai topi atau gitu, K-pop gitu kan. Anyway, nah begini. Di luar kan kotor nih. Nah, kalau misalnya ini bahannya lembek, mungkin bisa aja kena mulut. Sehingga kena lah gitu, tertular. Bisa juga begitu. Nah, sehingga ini bukan hal yang baik. Ya, cara yang baik. Jadi kalau misalnya makan atau mau obrol atau sementara mau bukannya juga begini ya. Dan ketika turunin, kemudian kan pasti kita untuk sentuh di luar kan bagian ini kan. Nah, ini kan bahaya karena di luar ini banyak kena ya kan, yang berbahaya gitu kan di sini. Jadi ini kalaupun teman-teman udah sentuh, ya harus menggunakan sanitizer atau cuci tangan biar nggak kita kena ke mata atau hidung atau mulut tanpa sadar gitu kan. Nah, makanya kalau ketika mau buka, jangan bukanya begini atau mungkin sementara turunin begini, jangan, tapi buka aja. Bukanya itu pakai tali begini. Nah, menggunakan pun tetap pakai tali ya, tetap pakai tali. Jadi gunakan begini, dan kalau memang atur itu yang di ujungnya aja ya, jangan sentuh di depannya ya. Anyway, itu salah satu tips dari aku. Dan semua jaga sehat. Jangan lupa subscribe dan like ya. Aku akan memberikan informasi yang lebih. Semoga bermanfaat ya. Oke, terima kasih. Annyeong.